Shalom saudara, bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Sore hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena saya percaya di tengah-tengah persoalan, masalah yang kita hadapi, jika kita menerima firman Allah, membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah, dan menerima itu sebagai suatu kebenaran yang hidup, maka Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memperoleh kemenangan, sehingga kita boleh menang atas setiap persoalan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan sore hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Allah menyampaikan ini kepada Yosua karena Yosua lah yang menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel masuk di tanah Kanaan. Untuk itulah Allah mau supaya Yosua dalam memimpin orang Israel, dia harus teguh, dia harus kokoh, dia harus kuat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pikir dimanapun, siapapun, ketika seseorang diperhadapkan dengan peperangan mengenai mati dan hidup seseorang, maka pastilah ada yang namanya keraguan, kebimbangan, dan ketakutan di dalam hati, di dalam jiwa kita ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya peperangan. Nah, Yosua ini yang akan memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan akan diperhadapkan dengan namanya peperangan. Untuk itu, Allah berkata kepada Yosua supaya Yosua tidaklah takut dalam menghadapi tantangan persoalan mengenai perang. Karena di sini ketika seseorang mengalami kecut hati dan tawar hati, maka kekuatannya untuk menang tidak ada. Untuk itu, kita harus kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan bisa menerima janji-janji Allah, kita akan bisa menerima berkat-berkat Allah ketika kita memegang firman Allah, kita meyakini firman Allah itu sebagai suatu kebenaran yang benar-benar akan menyelamatkan dan menolong, membebaskan kita dari segala masalah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah tidak menginginkan Yosua menaruh imannya kepada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika 12 orang pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, mereka setelah mengintai semuanya, mencatat semua apa yang mereka perlu catat, dan ketika mereka pulang, mereka mulai menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan pada masa itu bangsa Israel ketika mendengar itu, dan juga mereka betul-betul diprovokasi, mereka dipengaruhi oleh ke-10 orang yang sebagai pengintai. Mereka menakutkan hati umat jemaat Tuhan pada masa itu. Nah, sehingga sebagian besar dari bangsa itu mengalami keguncangan, ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang penuh dengan ketakutan ini bersama dengan 10 orang pengintai tadi datang mendemo Musa. Mereka menyampaikan sesuatu yang mendatangkan ketakutan yang berlebihan kepada bangsa itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi saudara? Ketika mereka takut, ketika mereka meletakkan iman mereka kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari dunia ini, maka keyakinan kepada Allah mulai goyah. Janji-janji Allah mereka tidak mengimaninya. Mereka meragukan akan janji Allah itu, sebab mereka berpikir bahwa orang-orang yang mereka lihat adalah raksasa-raksasa, juga pemakan manusia, dan mereka adalah orang-orang yang kecil. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi? Nah, hal-hal yang mereka lihat, hal-hal yang mereka dengar dari dunia ini membuat kekuatan mereka melemah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di sini Allah tidak menghendaki Yosua
hidup dengan iman yang didasarkan kepada penglihatan matanya dan kepada pendengaran telinganya dari dunia ini. Allah menghendaki Yosua untuk menaruh imannya kepada firman, kepada perkataan Allah, bukan perkataan dunia ini, kepada apa yang diperlihatkan Allah, bukan kepada apa yang diperlihatkan oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketika kita menaruh iman kita pada penglihatan kita, pada pendengaran kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari dunia ini, maka yang kita akan alami adalah ketakutan, di mana kita akan meragukan pertolongan Allah, kita akan meragukan kuasa Allah, kita akan meragukan pimpinan Allah, sehingga hidup kita terus dalam ketakutan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, untuk menang, iman kita harus kuat. Untuk menang, jiwa kita harus kokoh. Untuk menang, kita harus bersandar penuh kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pernah mengalami suatu masalah persoalan yang sangat-sangat berat, di mana roh jiwa saya digoncangkan oleh masalah yang saya hadapi, sehingga kekuatan pada tubuh saya tidak ada. Oleh karena masalah itu, akibat dari kekuatan pada tubuh saya tidak ada, ya, sehingga saya rebah jatuh ke tanah dan terbaring dan tidak bisa bangun oleh karena beban yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketika saya dalam keadaan tidak berdaya dengan masalah yang ada, dan waktu itu saya mendengar suara yang mengatakan lebih hebat daripada bunyi yang guntur, dia lebih hebat dari bunyi yang sangat luar biasa. Suara itu sangat mengguncang roh, jiwa, dan tubuh saya. Suara itu saya dengar bukan hanya dengan telinga rohani saya, tetapi juga saya mendengar dengan telinga jasmani saya. Firman itu mengatakan kepada saya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketika saya mendengar itu langsung, kekuatan saya yang tadinya hilang, ketika saya menerima firman Allah itu dalam hati saya mengaminkannya bahwa itu adalah perkataan Tuhan yang hidup, dan saya menerima itu. Waktu itu kekuatan itu turun atas roh, jiwa, tubuh saya. Dan yang tadinya saya lemah, tidak berdaya, kekuatan saya kembali, dan semangat saya, sukacita saya saat itu bangkit sangat luar biasa. Sehingga dengan kekuatan Allah itu, dengan hikmat Allah, di mana roh Allah memimpin saya melalui firman Allah, saya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang saya hadapi saat itu. Dan saudara, saya saat itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari-hari hidup saya penuh dengan damai dan sejahtera. Hari-hari hidup saya penuh dengan sukacita, oleh karena saya menerima firman Allah dalam kehidupan saya sebagai suatu firman yang hidup. Karena saya percaya ketika kebenaran itu datang dalam kehidupan kita, dan kebenaran itu kita terima sebagai kebenaran yang hidup, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya percaya, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan masalah yang kita hadapi saat ini, mari pegang firman Tuhan, yakini akan kebenaran firman Allah. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman yang kita baca, kita dengar, pelajari setiap hari, Roh Kudus akan memimpin kita mengatasi masalah demi masalah, sehingga kita menang. Jadi akhirnya, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya. Jangan ragukan akan firman-Nya, jangan ragukan akan kebenarannya. Jangan iman kita mau dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari dunia ini. Tetapi arahkanlah hatimu, arahkan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan sajalah kita berharap dan bersandar, dan jalani hidup ini dengan norma dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Allah akan menolong kita, Dia akan melindungi dan menjaga kita. Terlebih dalam semuanya itu, hiduplah dalam pengudusan dan ketaatan pada firman Allah setiap hari, dan di situ Roh Kudus akan membimbing kita untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.